Tapi jangan salah, orang selalu melihatnya kan 104 miliar hari ini. You tahu 104 miliar itu tahun ke-31 saya baru dapatkan. IP saya tidak besar teman-teman, cuman 2,49. Oh, 2,49. Ya mungkin dari sini saya juga menyadari kalau saya nggak jadi pebisnis, cuma jadi employee, saya mengelamar kerja. Siapa mau terima saya dengan IPK yang pas-pasan 2,49? Pasti udah dipinggirin semua sama HRD itu ya. Iya. Padahal kita tahu zaman sekarang sudah tidak zamannya bisnis besar dengan pakai modal yang besar. Halo. Ya, welcome to our YouTube channel. Ya. Yes, betul sekali. Dan kita baru pertama kali podcast. Konten Luar pertama langsung biasa. podcast. Banyak audiens di sini. Banyak audiens. Ya, sebelum kita mulai kita perkenalan diri dulu nih ya. Oke. Dimulai dari kamu. Saya siapa? Duh, siapa kamu? Saya Rico. Ya, saya Sisil. Kita dari Coverall. Coverall Betul ya. sekali. Buat yang belum tahu Coverall itu apa dan siapa, bisa follow di Instagramnya coverall.idn. Nah, .idn di ya. itu Nanti di Instagram ya. Itu kontennya membahas apa itu? Kalau di Instagram? kontennya itu bahas tentang mindset ya, financial mindset, dan yang pastinya komunitas anak muda yang powerful, yang luar biasa. Jadi buat yang penasaran bisa langsung cek di Instagramnya kita ya. Betul sekali. Kita nanti tampilkan tulisannya di nggak tahu Bebas nanti di di mana atas aja, atau di bawah tergantung ya. yang edit. Oke, nanti tinggal diklik ya. Oh ya, sebelumnya karena ini YouTube channel pertama kita, bisa begitu ketemu channel YouTube ini bisa langsung di apa biasanya kalau di YouTube itu Di subscribe. ya, kalau di like dan di komen. Ya, Oke, betul. ya, dan Share di juga share ya. dan di share. Oke. Nah, ini di first podcast kita kedatangan siapa ini? Ini orang yang benar-benar oke, ya kan? Kita Ya. pertama kali podcast langsung undang Orang yang ya apa ya? Kita manggilnya apa ini ya? Nanya ya nanti ya. Mau Apa? panggil uncle atau wah itu tahu nanti Nah, ya. kita tanya dulu aja ya Dan ke orangnya orang ya. ini dia Hidden Sultan. apa? Hidden Sultan. Hidden Sultan. Tersembunyi. Oke. Jadi tersembunyi ya. Betul sekali. Biasanya kalau sultan itu kan menampakkan diri terutama di sosial media Ya, ya. betul. Sama semua apa ya istilahnya ya apa yang mereka yang miliki. dimiliki, betul apa yang sekali. mereka miliki. Tapi kali ini hidden ya, Hidden. Tapi ya jangan play ya, no play karena No ini play. hiddennya ini luar biasa. Nanti kalau begitu kita dengar ceritanya pasti netizen ini nanti juga pasti kaget. Itu Oke. kaget, kita masih baru secuil loh. Masih baru Ya, secuil. ya. Nanti nggak tahu lagi ya. Ya. Oke, kita sambut aja. Langsung kita panggil. Oke. Oke, Siapa silakan ya? Silakan masuk. Bapak Hartono. Hai, Halo. Hai, Ya, halo. Sisil, apa kabar? Luar Baik, biasa, baik, luar luar biasa biasa. ini. Gimana Nah, hari ini? ya ini gimana? Enaknya dipanggil apa ini? Mau uncle, mau bapak atau Ya mau? kalau lihat usia saya sekarang udah 48 kayaknya cocok uncle ya. Oh, Tapi untuk lebih bersahabat panggil aja nama lah Hartono gitu. kayaknya Oh. masih cocok dipanggil Koko. Ko aja. Iya ya. Ko aja ya. Nggak kelihatan kalau usianya 48 Nggak ya? kelihatan. Iya, Kelihatan. kayak seumuran Riko. Oh, betul sekali. Iya. Dari mana nih? Ko Hartono. Saya asli Surabaya. Oh, asli Surabaya. Asli Surabaya, lahir di Surabaya juga. Oke, Iya. ya. Untuk background kesibukannya apa ini, Go? Background saya ini pebisnis. Pebisnis ya. Bisnis ya. Oke, nah buat yang belum tahu nanti kita bahas tuntas kupas habis untuk bisnisnya ya. Betul sekali. Iya, karena kita juga lagi berapi-api nih ketika dengerin ceritanya Ko Hartono tentang bisnisnya. Jadi nanti supaya semakin berapi-api ini ya. Supaya bisa menular juga gitu. Yes, betul. Seperti Ko Hartono. Iya. Ngomong-ngomong nih Ko, kemarin beberapa bulan yang lalu saya sempat lihat fotonya Ko Hartono itu ada di koran Kompas. Ya. Ya, di koran Kompas. Nah, itu bisa diceritakan tuh Ko.
foto sama ada tulisan bintang 104. Nah, itu artinya apa kok? Itu artinya ya pencapaian saya di tahun 2022. Artinya bintang adalah income. Jadi kalau bintang 104 ya berarti saya mendapatkan income 104 miliar. 104 miliar. Ya, Wah, gila. Itu income-nya atau omset? income. Income, Pak. Income loh itu. Wah, gila. Gila. 104 miliar per Per 1 tahun. per 1 tahun. Berarti per bulannya 9 miliar. Nah, Berarti kalau misal 8 miliar. 8 miliar. Iya, 8 miliar. 8 miliar nggak ya? Oke, ya. Oh, Kamu iya, kalau Pak. dikasih duit segitu mau dibuat beli apa? Hah? Sembarang. Oh, sembarang. Semua tak beli. Semua Gitu dibeli ya, semua tak ya, beli. ya, Tapi ya. nggak juga sih, kalau nanti udah punya uangnya belum tentu juga. Oh iya. Nanti kita belajar juga sama Hidden Betul sekali. Sultan ini ya. Jadi tentang income-nya dia. Oke, berarti Koko kesibukannya sebagai pebisnis ya? Pebisnis. Pebisnis. Nah, kalau misalkan tadi punya income 104 miliar. Oke. Oke, 104 miliar berarti punya itu modal berapa, Kok? Ya bisnis saya nggak pakai modal, Niko. Wah, Oh, nggak pakai modal. nggak pakai Jadi, modal tapi bisnis saya cuma follow the system, bodoh-bodoh ikut aja. Itu Iya, iya. aja. menarik ini, menarik ya. Menarik, ya. Jadi Kita- nggak ada modal tapi income-nya 104 per Iya. tahun. Luar Biasanya biasa. nggak ada modal, nggak ngapa-ngapain. Iya, biasanya nggak ada modal ya sudah di rumah aja ya kan. Iya. Nah, ini nggak ada modal, ada kans untuk dapat 104 miliar. Oke, luar biasa. Ya, tadi no modal. Nah, ini semakin penasaran ini ya. Bisnisnya ini bisnis apa kok? Bisnisnya? Bisnis saya adalah bisnis sosial, membantu orang dan ada sistem bisnisnya. Oh, oke. Ya. Di bidang apa kok? Saya di bidang asuransi. Oh, asuransi. Asuransi ternyata. Ya. Sudah, saya tapi nggak pernah dengar ya asuransi bisa dapat income. 104 miliar. Iya, 104 Biasanya miliar. kalau di sosial media yang muncul itu biasanya berapa ya? Ratusan juta. Nanti kalau kita nyebut, nanti kalau kita Lo kan spill. nggak sebut namanya. Oh, iya. Rata-rata aja, rata-rata. Ya, biasanya kalau di sosial media yang kapan hari ya sempat kita dengar itu 1 1M, 2M. per bulan ya, berarti 12 miliar Ya, kan? betul. Lah, ini 104. 104. 104 ya, luar biasa. Nggak kasih tepuk tangan. Oke, nah ini kok asuransi ini menarik ya, asuransi ini menarik. Bisa diceritakan kok. Jadi sudah berapa lama di bisnis ini? Saya di bisnis ini mulai umur 17 tahun. Udah 31 tahun saya menjalani bisnis ini. From zero to hero. Hero. Luar biasa ya, 17 tahun. Kamu 17 tahun ngapain? Sekolah. Oh, sekolah ya. 17 Masih tahun. follow the school. Iya. 17 tahun saya juga masih daftar kuliah itu ya, daftar kuliah, mau masuk kuliah. Loh, berarti waktu itu waktu kuliah nih, Bu? Ya habis kuliah lulus karena kondisi ekonomi, jadi saya tidak ada pilihan, saya no choice. Modal juga nggak punya, ya. Juga waktu itu keluarga juga lagi susah. Kita semua betul-betul tiap hari cuman meratapi nasib, ya. Oke. Mau ini tidak bisa, mau itu tidak bisa, jadi benar-benar tersiksa. Ya. Mungkin di antara orang banyak juga yang seperti diri saya. Jadi di situ akhirnya saya memutuskan saya harus breakthrough, keluar dari zona ini. Bagaimana saya harus bisa sukses, ya. Jadi ya karena tidak ada pilihan itu aja. Akhirnya saya dengan berbagai jalan, akhirnya saya masuk ke dunia persilatan asuransi ini. Oke. Jadi jalan bisnis ini sambil kuliah ya, gue ya? Ya betul. Jadi pagi saya jalanin bisnis ini, malam saya kuliah. Tapi terus terang ya karena kondisi ekonomi, jadi kuliahnya ya mungkin istilah dulu anak muda, yang penting dapat gelar kan begitu ya.
Jadi saya bersyukur. Yang penting lulus gitu ya, Yang Ko penting ya. lulus. IPK-nya enggak peduli berapa gitu IP ya. saya nggak besar teman-teman, cuman 2,49. Oh, 2,49. Ya, mungkin Ya. dari sini saya juga menyadari kalau saya nggak jadi pebisnis, cuma jadi employee, saya melamar kerja, siapa mau terima saya dengan IPK yang pas-pasan 2,49? Pasti udah dipinggirin semua sama HRD itu ya. Ya. Boleh di-spill dulu kuliahnya di mana, Ko? Saya lulusan D3. D3. Dulu kalau teman-teman saya bilang apa D3 itu datang duduk drop out. Oh. Istilah baru ya. Saya lulus Iya. IPK pas-pasan itu Pas-pasan, tadi. ngepres itu tadi ya. 2,49 di bawah zona. Iya. Saya lulusan Ubaya, D3 marketing di Ngagel. Tahun 97 saya lulus. Sudah molor 1 tahun. Ya, jadi intinya background pendidikan juga nggak menentukan nanti hasil endingnya kita Betul di sekali. dunia kerja seperti Iya. apa ya. Sudah ada contohnya Pak Hartono ini ya. Oh ya, Oke. join di bisnis asuransi ini gimana sih tanggapan orang-orang sekitarnya Koko? Entah itu Iya, keluarga, waktu saya teman. start di bisnis ini, jujur aja, tidak satupun orang yang merestui, termasuk dosen saya sendiri ya, yang image-nya sangat jelek terhadap kerjaan asuransi ini ya. Semua saudara, teman-teman menganggap kerjaan asuransi itu kerjaan yang tidak bermasa depan. Biasanya orang kerja asuransi itu adalah no choice, pilihan terakhir. Ya, kalau udah melamar sana sini tidak ada jalan keluar, tidak diterima, ya itu pilihan terakhir, ya kerjaannya begini-begini. Nah, kalau nggak asuransi, property agent, kalau orang dulu Iya, kasarannya iya. ngomongnya makelar. Makelar. Kan makelar. Ya. Ya kan? Ya, seperti itu. Jadi image-nya mereka ya menganggap kerjaan ini kerjaan yang ya apa ya, mengandalkan belas kasihan orang lain. Sampai seperti itu jeleknya image kerjaan ini. Betul. Ya. Ya. Tapi di situ saya melihat orang banyak yang sukses, terutama di negara maju ya. Saya banyak melihat kenapa banyak orang-orang OKB itu banyak yang sukses di bisnis-bisnis jasa seperti ini. Jadi di situ akhirnya saya think out of the box. Saya tidak mau dengarkan pikiran orang-orang, omongan orang-orang itu tadi. Karena saya menganggap orang-orang cuma bisa ngomong, komen, tapi nggak ngasih saya modal kan. Ya. Ya, jadi di situ akhirnya saya harus ambil sikap karena saya mau breakthrough, mau keluar dari zona susah, mau nggak mau, no choice bagi saya. Itu saja. Oke. Oke. Koko berarti udah 31 tahun di sini kan ya? Iya. 31 tahun jalanin bisnis asuransi karena tadi nggak ada pilihan lagi. Nah, setelah Koko jalanin asuransi ini, maknanya apa? Jadi saya selama 31 tahun melihat bisnis ini betul-betul bisnis mulia ya. Benar-benar bisnis mulia, bantu orang, menyelamatkan satu family satu persatu. Ya, kalau kita tarik benang merah, Riko, asuransi ini kita bicara tentang apa sih? Tentang cinta dan tanggung jawab, itu saja. Jadi bagi semua orang yang mencintai keluarganya, mereka pasti akan memikirkan masa depan keluarganya yang lebih baik. Jadi worry itu tadi, kekhawatiran orang hidup itu kita bisa minimalkan dengan cara asuransi. Oke. Tapi ya itu tidak gampang, Riko. Semua orang perlu diedukasi supaya mereka juga open mind. Itulah bisnis saya. Ya, luar biasa, mulia sekali ya. Jadi Keren. salah satu bentuk cinta dan tanggung jawab kita ke keluarga ya salah satunya adalah asuransi itu tadi ya kan. Asuransi. Jadi kita nggak cuma sekedar ngomong aku cinta, aku sayang, tapi harus ada buktinya ya kan. Yes. Dan salah satu yang bisa membuktikan kalau saya ambil dari tadi Ko Hartono ya asuransi ini tadi. Jadi salah satu bentuk cinta dan tanggung jawab ya luar biasa. Berarti misal aku ngomong, misal dari sisi Lois, aku sayang kamu gitu.
tapi nggak ada asuransi. Nggak cinta berarti. Nah, harus dibuktikan. Ya, Oh, sekarang gitu. masih cinta tapi harus ada pembuktiannya. Kan ada istilah no money no honey itu. Nah, kayaknya ini calonmu ada di sini kan ya, calonmu ya. Ya. Nah, ini harus dinotis ini, harus dinotis. Nah, biar saja. Jangan. Jadi harus dibuktikan ini cintanya ya. Betul. Oke, go. Next pertanyaan. Ini agak confidential ini ya, agak confidential. Nah, karena kita ngomongin asuransi, boleh tahu nggak dulu Koko ikut asuransi pertama kali itu usia berapa? Preminya berapa? Manfaat asuransinya apa? Ya dulu saya pertama kali di perusahaan saya yang pertama itu saya beli asuransi dengan kemampuan terbatas saya cuma bisa beli ya uang pertama cuma 10 juta. Tapi tahun 92 uang pertama 10 juta itu juga uangnya besar. Saya masih ingat premi saya per bulan itu bayarnya bulanan 45.000 per bulan. Ya, gaji pembantu mama saya cuma waktu itu 30.000. Oh. Income saya pertama kali kerja jadi agent insurance itu 200-300.000. 40.000 buat bayar premi sendiri. 20%-an ya berarti ya dari income-nya untuk Pertama kali spend stop untuk lah. asuransi ya. Karena bagi saya kalau kita mau mengedukasi orang, kita sendiri kan harus yakin dan percaya Ya. bahwa kita sendiri juga beli. Karena memang produk ini bukan untuk orang lain tapi buat saya dan semuanya. Ya itu tadi cinta dan tanggung Cinta jawab dan itu tanggung tadi jawab. sisi. Betul. Kalau 10 juta waktu itu kisaran kalau uang sekarang berapa ya gue? Ya mungkin Berapa kalau ratus? UP sekarang 10 juta sebanding dengan sekarang ya 1 miliar lah minimal. 1 miliar ya. Iya. Zaman itu loh, jam pertama kali. 92 sekarang 2023. 30 tahun yang lalu. Oke. Nah, itu kan kita ngomong premi yang dulu ya, Ko ya, yang pertama. Nah, kalau yang sekarang nih, sudah premi asuransinya berapa? Sudah sampai uang pertanggungannya atau ya kita ngomong supaya gampang ya, gampang warisan yang disiapkan. Ya saya sekarang ini sudah mempunyai polis total dengan uang pertanggungan 100 miliar. Ya. Wow. Itu untuk diri saya ya, belum istri anak saya ya. Premi total dari 100 miliar itu mungkin 1 tahun saya bayar ya sekitar hampir 3 miliar. 1 bulan 200-an sampai 300 juta. Oke. Per bulan. Wow. Mobil satu ya? Mobil satu ya? Iya. 3 miliar untuk premi asuransi 1 tahun ya. Kalau kita lihat 3 miliar kita ngomong di Kota Malang ini aja lah. 3 miliar bisa dapat rumah mewah ya. Bisa dapat rumah mewah ya. Nah, tapi ya salah satu bentuk cintanya Pak Hartono ke keluarganya ya dari ya kita bahasanya warisan ya, persiapan dana warisan 100 miliar itu tadi. Nah, Betul. dan itu pun tadi juga sempat dibilang sama Pak Hartono, itu baru polisnya Pak Hartono aja. Belum istri dan Ko ya. Masih muda. Iya, masih seumuran ya, Masih seumuran. ya. Jadi belum digabung dengan polis istri dan anaknya. Iya. Ya. Oke, Ko. Nah ini. Gila ini. Iya, saya masih speechless Merinding loh, ini ya, merinding loh. speechless ini ya. Saya langsung nanti saya pulang langsung hitung asuransi saya ini kok. Saya langsung bingung mau Kamu ngomong mau apa. langsung daftar asuransi? Pulang. Oh, pulang. Iya, dulu. bingung mau ngomong apa. Nggak langsung daftar asuransi. Ya. Bentar, sih. Kita balik lagi ke income ya. Saya kok masih penasaran ya sama income yang 104 miliar ya. 104 miliar ya. 104 miliar per tahun. Nah, ini untuk dapetin income 104 miliar itu kok. Itu nasabahnya kok berapa banyak? Dan preminya berapa itu? Jadi gini sisi Niko, kalau kita bicara income 104 miliar, orang denger aja mungkin tidak percaya. Apalagi
teman-teman kita yang juga di industri asuransi yang sama, ya kayaknya nggak mungkin, ya. Tapi ya bagaimana ya? Ini kenyataan yang saya dapatkan. Jadi kalau kita cuma fokusnya untuk selling, jualan, ya cari orang kaya, seberapa kuat sih 1 tahun kita bisa dapatkan orang-orang kaya yang mau beli asuransi dan premi-premi besar. Makanya tadi Sisil sama Riko kan bicara paling-paling orang di sosmed yang upload itu kan income-nya paling mentok-mentok 1 sampai 2 miliar per tahun. Itu sudah standar, ya udah bagus menurut saya. Dengan seorang agent the legend dengan income 1-2 miliar per tahun itu sudah luar biasa, ya. Tapi kalau kita mau punya income miliaran, ya kita harus berada di satu perusahaan yang punya sistem yang bisa mendukung punya income miliaran itu. Itu yang nggak semua orang tahu. Oh, Paham iya, ya? paham. Itu nggak. Jadi kalau Sisil sama Riko tanya sama saya, bagaimana bisa punya income 104 miliar? Ya jujur aja saya coba jawab, saya bukan seorang agent yang pencari nasabah kaya. Saya seorang development people dengan sistem company yang mendukung saya bisa mendapatkan income miliaran itu. Akhirnya impian saya terwujud. Saya cuma bodoh-bodoh ikut sistem aja, follow the system. Yang penting saya betul-betul ikhlas, misi saya tiap hari harus jalankan, ketemu orang untuk bantu orang keluar dari masalah financial itu tadi. Iya. Berarti Masuk akal. mulia banget loh ini. Iya. Asuransi ini mulia banget loh. Ya kan? ya. Karena tadi kataku Hartono bantu orang. Kita itu maksudnya Sambil minum dulu ya. Iya, salah grogi. Oh, grogi. 104 miliar, Pak. Gara-gara 104 Iya. miliar jadi grogi Tapi ya. jangan salah, orang selalu melihatnya kan 104 miliar hari ini. You tahu 104 miliar itu tahun ke-31 saya baru dapat. Nah, ini penekanannya Prosesnya ini. Ini panjang. penekanan. Orang selalu lihat Prosesnya. yang manisnya aja. Oke. Betul kan? Betul. Ya. Banting tulangnya, perjuangannya, jungkir baliknya kan nggak tahu, nangis darahnya kan nggak pernah dilihat. Ya. Mungkin kebanyakan orang ini masuk akal sih. Kadang kalau saya pun tadi juga sempat mikir 104 miliar. Nah, ini jualannya kemana? Iya. Orang model apa yang bisa beli asuransi sehingga bisa kasih income ke agennya segitu, ya kan? Tapi kalau dengan Pak Hartono bisa jelaskan develop tim ya. Develop people, people. ketemu perusahaan yang punya sistem yang bisa mendukung kita untuk mendapatkan itu, baru kita bisa jadi. Oke. Kalau enggak bisa. Perusahaan dan sistem itu juga penting. Ya. Kalau boleh tahu ini perusahaannya apa? Boleh ngomongin nggak? Atau nanti disensor aja? Oh, gitu. Kalau itu mending disensor. Disensor aja ya. Sensor ya. Oke. Nanti nggak enak dikira kita di sini nanti mau cari peluang. Betul. Ya nanti kalau mau tahu memang kita dari Ko Hartono ini dari perusahaan mana, nanti bisa Disebut aja nggak apa-apa, nanti di tit. Ya. Dari perusahaan mana? Dari perusahaan mana kok? Nggak apa-apa nanti kalau memang. Saya sekarang berada. Oh, tahu ya. Nggak tahu ya. Kita di sini semua tahu, tapi netizen yang nggak tahu Betul. ya. Yang nggak tahu tapi paling nggak Bayern Munchen tahu lah. Nah, sudah ada bocoran nih, ya. Tahu lah. Nah, ini sudah ada bocoran. Itu tadi nih. di sensor. Cuma Oke. tahu Bayern Munchen aja. Ya. Nah, Mantap. ya. Nah, ini Go, satu pertanyaan lagi nih. Tapi sebenarnya masih banyak pertanyaannya. Nah, akhir-akhir ini kan banyak edukator di sosial media lah, atau mungkin di training-training itu mereka mention kalau premi asuransi itu tidak boleh lebih dari 10% income-nya kita. Jadi maksimal cuma 10%. Nah, ini kalau kita
logikakan dengan kondisi Indonesia hari ini, kan banyak yang kondisi menengah ke bawah. Ya kita ambil contoh UMR lah. UMR itu kan banyak ya rata-rata UMR lah untuk penghasilannya. UMR kita ambil contoh UMR 3 juta. Berarti kalau harus sesuai dengan konsep ini maksimal 10%, berarti asuransinya cuma 300.000 maksimal untuk satu keluarga. Nah, menurut Koko mana cukup Ko? Nah, kalau misalnya itu tidak cukup, adakah solusi mungkin untuk ini? Jadi menurut saya ini ya, bukan saya mau beriklan ya. Jadi kalau kita mau hidup kita berubah, ya kita harus cari jalan ya. Sekarang hari ini yang kita benar-benar sudah ketahui, kita hari ini ada terus terang satu bisnis baru, profesi baru, itu yaitu sociopreneur. Sociopreneur. Jadi sociopreneur ini adalah model-model bisnis yang sifatnya membantu orang, help the people. Itu saja. Cuman helping people aja kok. Helping people dengan company yang punya sistem itu tadi, ya akhirnya kita otomatis mendapatkan impian yang kita mau itu tadi. Oke, ini agak keluar konteks sedikit kok. Oke. Agak keluar konteks sedikit ya. Tanggapannya Koko, gimana sih kalau misal anak-anak sekarang ini kan kepengennya, wah aku pengen punya income miliaran, tapi maunya kerja yang nggak mau susah. Betul banget. Iya. Tapi aku pengen hasilnya banyak. Iya, ngerampok enak. Jadi ya Riko, Sisil, dengan pengalaman saya 31 tahun di dunia persilatan, ya saya katakan dunia persilatan kenapa? Karena hidup itu memang keras, ya. Jadi di dunia ini kalau yang tadi yang dimau seperti itu Riko, itu pikiran orang normal. Semua orang maunya jalan pintas seperti itu. Tapi kenyataannya selama 30 tahun saya menekuni dunia persilatan dalam hidup ini tidak ada. Paham ya? Tidak ada orang mau effortnya kecil hasilnya besar, tidak ada. Tidak ada. At least orang yang mau berpikir sedikit melenceng ya, ada sih satu, yaitu gambler di kasino. Oh. Tapi itu pun mesti bawa modal, nggak bawa modal bagaimana? Ya. Ya. Jadi tidak ada. Kalau win bisa dapat yang diimpikan. Kalau lose jadi gembel. jadi mimpi. Jadi gembel. Oke. Betul ya. Jadi jangan pernah bermimpi itu. Nothing free in the world. Pepatah selalu bilang tidak pernah ada di dunia ini yang gratis. Semua harus berjuang, berkorban untuk masa depan dan keluarga. Di dunia asuransi kok, dunia asuransi itu kan apalagi di Indonesia ya, itu kan benar-benar sangat tabu ya kita mikirnya ya. Banyak selentingan-selentingan negatif tentang ya asuransinya, ya agennya. Nah, selama Koko di industri asuransi ada nggak pandangan orang yang paling menyimpang lah tentang asuransi itu gimana? Ya, seperti yang tadi saya bicarakan, ya. Jadi dari konotasi asuransi itu semua sudah berpikiran negatif. Jadi ya kembali lagi pada diri kita. Kalau you nanya ke orang yang tepat, hari ini kita tahu kalau asuransi itu berbicara tentang cinta dan tanggung jawab. Ya, jadi ya kita garis bawahi itu aja. Kalau kita mau berfokus pada yang negatif, ya kita mungkin hari ini ngobrol 1 jam nggak akan selesai. Ya mau bahas negatif itu tadi juga nggak ada guna. Oke. Nanya ke orang yang tepat ya, ya. Betul. Jadi kalau nanya asuransi ya harus sama orang asuransi yang berhasil. Bukan berhasil, yang orang itu betul-betul mengedukasi dengan hati. Oke, ya. Jadi nggak cuma sekedar profit untuk dianya ya. Yes. Boleh cerita sedikit nggak Bu?
apa namanya nggak enaknya di dunia asuransi itu apa? Setelah Koko jalanin 31 tahun ini. Ya seperti yang tadi saya cerita ke kamu, Riko. Orang kan cuma ngelihat enaknya hari ini, 104-nya itu tadi. Tapi mereka tidak tahu kalau 104 ini dicapai di tahun ke-31. Betul nggak? Betul, betul. Di perjalanan itu tadi, jeripaya, muntah darahnya, susahnya, ditolak orang, diusir orang, ya kan orang nggak pernah melihat. Orang kan cuma melihat enaknya hari ini. Makanya tadi saya berpesan, jangan kita ini gampang melihat yang semua yang bagus-bagus dulu, ya. Terutama kita baru kenal orang itu setahun, 2 tahun, tiba-tiba ngomong ini ada bisnis ini, ada bisnis itu, ya. Anak muda kan seringnya itu, ya mau gampangnya, mau cepatnya, tapi mereka kurang pengalaman di sini untuk menganalisa apakah ini bisa jangka panjang, ya, apakah ini bisnisnya, company-nya, sistemnya bisa bertahan lama. Itu yang jadi tanda tanya besar. Dan yang paling penting yang saya selalu bilang adalah ditimbang-timbang, jangan ngomong profitnya dulu, resikonya dulu. Kalau ujung-ujungnya berurusan dengan hukum, buat apa? Kan banyak seperti itu, ya. Investasi bodong, ya. Kita banyak sekali melihat di dunia akhir-akhir ini, ya, bermunculan banyak bisnis-bisnis yang tidak jelas. Tapi herannya kok banyak sekali peminatnya. Tapi ya itu tadi, bisnis-bisnis yang seperti itu kalau menurut saya itu bisnis musiman. Betul. Ada musimnya sendiri-sendiri. Nanti gak lama hilang dah. Iya. Ya. Gak long term ya, Tidak long term. Oke, itu dari sisi nggak enaknya. Iya. Nah, nggak enaknya ya, udah tahu. Tapi memang kalau kita kerja itu ya pasti ada nggak enaknya. Jadi nggak melulu enak terus, Betul. tapi Tergantung tetap kita ada enak, tahan enak. atau enggaknya. Betul banget, Seperti betul yang banget. dilakukan Ko Hartono, tahan dengan prosesnya 31 tahun ya. Ya, kuat Sedangkan nggak? orang-orang hari ini kepingnya instan. Betul, tapi pengennya nggak 1 tahu tahun, 2 tahun, 3 tahun itu langsung udah beli langsung. Ferrari. Ya, Ya. aku beli Ferrari miniatur aja. Iya kan sama Ferrari. Ya, yang Gitu. penting Ferrari ya. Oke, itu dari sisi nggak enaknya tadi ya. Nah, selama 31 tahun ini kok pencapaian yang paling kau inget itu yang nggak terlupakan lah apa? Ya kalau di sisi profesi saya yang paling gak terlupakan adalah waktu COVID kemarin. Banyak sekali saya membantu klien-klien saya, ya, memberikan klaim, mencairkan klaim dengan jumlah-jumlah besar, ya, 20 miliar, 30 miliar, 60 miliar. Jadi itu yang betul-betul membuat saya tambah mantap di bisnis ini. Ya, benar-benar bisnis sosiopreneur, membantu orang dengan tulus. Ya. Jadi lebih ke menarik ya. Ini biasanya kalau saya nanya ke sultan-sultan itu ya, pencapaian apa selama di bisnisnya? Pasti kalau enggak ya Beli Ferrari. berhasil. Nah, itu salah satunya, atau berhasil kemana, berhasil beli apa dan lain sebagainya. Tapi Pak Hartono ini justru, Ko Hartono ini justru pencapaiannya mulia banget ya. Jadi di era COVID kemarin kita juga, ya saya juga sadar dari ceritanya Ko Hartono, asuransi benar-benar sangat berguna, terutama di era COVID kemarin ya. Ada yang 60 miliar tadi ya Ko ya, klaimnya. Iya. Itu satu nasabah. Iya, satu nasabah. Apalagi Satu di nasabah. waktu COVID loh itu. Ya, itu pasti sangat berguna banget berguna buat banget lah. keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu saya penasaran nih. Itu nasabah ikut berapa lama, Bu, yang cair 60 miliar? Ya waktu COVID kemarin yang rata-rata nasabah yang klaim-klaim begini itu
biasanya umurnya nggak sampai setahun. Umur polisnya maksudnya? Umur polisnya nggak sampai 1 tahun. Mereka beli, nggak lama COVID, ternyata itu tadi terjadi musibah, meninggal dunia. Oke. Jadi semua perusahaan asuransi betul-betul pada waktu COVID itu benar-benar diuji, ya. Dan masyarakat sudah banyak belajar juga dan membuka mata waktu COVID itu. Karena perusahaan asuransi bayarnya triliunan. Coba kalau kita tidak punya asuransi atau kita jadi perusahaan asuransi sendiri, gimana? Kita bisa nggak menyantuni? Ya, ibarat kita yang punya perusahaan asuransi Sisil, ya. Bisa nggak kita menyantuni keluarga tersebut? Pasti tidak bisa. Gimana? Nggak bisa. Ini pertanyaan sulit ini ya. Iya. Pertanyaan sulit. Kayaknya nggak tak kasihkan. Oh, nggak dikasihkan ya, nggak rela ya. Kita mau menyantuni orang lain ya. Oke. Nah, dari tadi ya saya tergelitik sama 60 miliar ini sih. Itu responnya ahli waris gimana waktu terima uang warisan dari keluarga yang meninggal ini tadi? Ya, saya kebanyakan mereka juga terharu. Ya, dia tidak menyangka si kepala keluarga ini betul-betul cinta dan care terhadap keluarganya. Ya kan, rata-rata mereka bilangnya sama, kalau tetap disuruh milih, saya tetap milih suamiku masih hidup. Ya. Tapi karena kita sekarang berkata takdir, buktinya nggak hidup, kan begini. Buktinya gara-gara virus saja bisa meninggal, ya kan? Itu sudah fakta. Jadi apa yang disombongkan orang di dunia, sama virus saja bisa habis semua kok. Ya, jadi sama-sama kalau dihadapkan pada pilihan, orang pasti sama-sama menghadapi resiko, ya tetap gimana pun milih yang dapat santunan. Ya. Daripada ditinggali PR masalah sama pencari nafkah. Kan begini. Betul, menarik ini ya. Gimana, Jo? Kalau dari kamu dengan kondisi tadi diceritakan sama Ko Hartono untuk 60 miliar ini gimana klaimnya? Terharu aku. Terharu? Tisu tolong tisu. Aku terharu. Itu gede banget loh, 60 M itu waktu COVID, ya keluarganya juga terbantu lah pasti. Ya. Dan apalagi kalau anak-anaknya masih kecil, ya 60 miliar taruh di bank, anggap aja interest 5%, masih tiap hari mau makan steak masih bisa kok sisir. Iya. Nah, kalau kayak gini nih loh ya, yang jarang ditampilkan di media ya. Mungkin yang ditampilkan media itu kan yang problemnya nasabah sama asuransi ya kan. Ya, tapi kalau seperti ini, seperti itu terus buat apa juga? Ya. Tapi kenyataannya banyak netizen itu yang nggak tahu. Maksudnya untuk asuransi ini benar-benar bisa dicairkan dengan nominal segitu tuh banyak yang belum tahu gitu loh, karena memang yang ada di media itu kan ya aku tahu sendirilah yang seperti apa. Jadi begini Sisil, dengan pengalaman saya 31 tahun di bisnis ini, perusahaan asuransi tidak pernah bohong Sisil. Ya, selama kita sebagai nasabah itu menunaikan kewajibannya, yaitu membayar premi tepat waktu. Ya. Jadi begitu kita ada musibah, perusahaan asuransi yang membayarkan hak kita. Ya. Tapi kalau saya melihat banyak klien itu selalu fokus pada masalah. Ya. Dia sendiri beli asuransi juga tidak mengerti dengan jelas. Beli karena sungkan, beli karena terpaksa. Nah, itu yang akhirnya jadi problem. Ya. Karena kalau kita pahami dengan benar asuransi itu, terus terang asuransi ini salah satu solusi untuk membantu finansial daripada keluarga yang ditinggalkan. Ya, sekarang di bisnis saya socialpreneur, saya lebih menekankan orang bukan hanya asuransi,
Tapi setiap orang harus punya financial security income. Ya, yang mana financial security income itu ialah ada nggak ada kita, keluarga kita tetap bisa hidup. Ibarat orang ketemu air terjun, tapi ini uang terjun yang terus menerus tidak ada habis-habisnya. Karena kita paham berapa banyak orang yang bisa beli polis dengan jumlah besar, tidak banyak. Ya, apalagi tadi Sisil bilang kalau gaji UMR coba bisa menyisihkan 300.000, gimana mau nasibnya berubah? Sudah tidak mungkin. Ya. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Iya, bukan Pak Tarno. Iya. Iya. Bukan yang apa yang di Probolinggo itu yang Apa itu? Penggandaan uang. Oke. Nah, ini dari tadi dengar kata-kata sosiopreneur. Iya. Sosiopreneur itu apa? Jadi penasaran. Iya. Sosiopreneur ini gimana? ya, kalau kita mau bahas sosiopreneur di sini kayaknya nggak panjang ya, lebih baik nanti kita agendakan aja. Oh, agendakan. Oke. Ya, Oke. Niko, Sisil, kapan free, you datang ke kantor saya lah. Oke. Ya, Kita buat- saya undang makan juga, denger saya cerita. Kalau sampai 2 jam you denger saya nggak dapat apa-apa, ya waktu ada 2 jam saya ganti nanti 2 juta. Wah. Siapa mau ikut? Daftar. Nah, ini bisa segera diagendakan ini ya untuk kita dengar lebih lanjut tentang peluang sosiopreneur. Nah, Ya, nanti Oke. kapan-kapan kita mampir lah ke Iya, mau datang 1 bus nggak apa-apa, bawa teman semua nggak apa-apa. 1 batalion juga nggak 1 apa-apa ya. batalion nggak apa-apa, Oke. tak kasih makan semua nanti. Oke, kok siap. Nanti Nanti 2 jam denger saya ngomong, nggak dapat apa-apa, 1 orang saya kasih 2 juta semua. Kalau sampai Oke. ngomong saya nggak dapat apa-apa. ya. nanti Ya. tak pengen ini sih apa supaya bisa dapat 104 M. Nah, Jangan itu. selalu fokus sama 104. Ingat, Bercanda. 31 tahun. You nggak melangkah sekarang gimana mau dapat 104 M? Betul kan? Betul. Aku mau nanya nih, jadi karena kemarin barusan ada cerita ya di kenalanku, pebisnis di kalangan pebisnis yang income-nya sudah cukup tinggi, termasuk mungkin salah satu Koko karena income-nya sudah 104 miliar per tahun, itu ya kalau ini di matanya Sisil ya, ada satu worry nggak kok? Karena di pengalaman kenalannya Sisil ini, jadi dia omsetnya itu sudah lumayan tinggi, tapi begitu dia kena salah satu resiko harus didiagnosa dokter stroke, kayaknya di daerah mata ya, jadi dia harus di balik layar. Nah, itu omset drop kok 50% bahkan lebih di bawahnya lagi. Nah, ada worry nggak sih kok di profesinya Koko juga sebagai sosiopreneur ini untuk yang dirasakan sama temanku ini? Jadi gini Sisil ya, yang tadi Sisil memberikan contoh itu kenalan Yu itu kan dia kerjanya secara tradisional sistem, yang mana dia mengandalkan diri sendiri kan, ya kan? Dia lupa satu, dia bukan robot yang akan eksis terus tanpa ada resiko kehidupan, bener nggak? Ya. Sehingga waktu terjadi masalah seperti itu, baru dia kaget, baru dia sadar, oh iya ya, ternyata saya bukan robot. Dengan kondisi saya seperti ini aja, omset sudah drop 50%. Nanti kalau sampai drop 90% bagaimana? Kan kasihan, shock. Justru itu, dunia sekarang kan sudah berubah, sudah berkembang. Apalagi dengan bisnis sosiopreneur ini, kita semua sudah ada sistemnya. Apalagi bisa diwariskan. Apa yang kita worry? Oke. Kita sudah ketemu yang seperti tadi saya bilang, uang terjun kok. Seperti air terjun kan, yang nggak ada habisnya. Ya. Paham ya? Paham. Ya. Jadi mungkin bisa diperkuat ya Ko ya. Jadi kayak contoh kasus kenalannya Sisil nih, misal nih, sorry ya Ko ya, misal kalau kayak Koko harus dirumahkan karena kondisi kesehatan nih, berarti
sudah Keluarga tidak ada saya worry. bagaimana? Iya, iya. Saya tak masalah, besok saya mati pun, ya kan, saya di surga pun tetap keluarga saya, income saya tetap waris, jalan terus. Oke. Entah ahli waris saya mau meneruskan atau enggak, itu nomor 2. Yang penting Sociopreneur ini di sistem yang saya jalankan ini bisa diwariskan terus menerus. Seperti money terjun itu tadi, uang terjun itu tadi. Itu. Ya, jadi bisa disimpulkan sudah less worry ya, Bu. Less worry. Less worry. Les-lesan. Ya, 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 ya. Oke, nah ini udah panjang ya kita Ya. ngobrol ya, udah panjang. Sorry kok Ya. untuk kali ini ya. Ya namanya anak muda, kadang ada keraguan. Kok 104 M gitu, income-nya bener nggak sih? Boleh lihat nggak buktinya kok? Buktinya ada nggak? Ya, kalau bukti saya bisa kasih sedikit lah ya. Ini Kalau minum, ngelak. Kamu grogi gitu ya? Belum ditunjukin sudah grogi, sudah minta minum. Sering. Ini bukan saya ngada-ngada, tapi Riko bisa baca sendiri. Ini SMS yang saya terima dari perusahaan setiap saya terima income, ya. Ini hari ini tanggal berapa, Riko? 18 Juli. 18 Juli 18 2023. Ini kemarin saya terima income. Ini lihat yuk baca. Wes apa? Wes. Thank you. Kepingin ya? Kepingin ya? Mau ya? Berapa itu, Cok? Piro. Disebut kan boleh. Digitnya berapa ya? Dibaca aja boleh kok. Oh, boleh. baca. Nggak usah Oke. sebutkan, dibaca boleh kok. Baca, waduh. Perlu Jadi tak bantu bangun atau bangun kamu pagi oh langsung melek ini. Oh, iya. Langsung mata itu kalau orang sudah Jawa, tidak bangun siang lagi ya? ya, padang- Pagi lah padang sudah langsung jingklang. bangun ya? Nih, pagi tanda seru. Income Anda 4 miliar 230 juta 507.702 rupiah. Itu bulan Juli ya, guys. Bulan Juli. Masih Ditransfer 5 Juli sore. Jadi ini sudah diterima ini ya, income-nya ya. Aku grogi. Oh, Riko sampai gemeter pegang HP-nya. Ini sekali income-nya. Iya, ini satu Sebulan. bulan saya terima 2 kali, tanggal 5 dengan 22. Tanggal 5 dan tanggal 22. Berarti 8 M. Yes. Dikali 12 berarti berapa? 104 ya, sesuai ya. 104 miliar per tahun. Ya. Jadi ini tidak kaleng-kaleng ya. Tidak kaleng-kaleng, kita sudah membuktikan sendiri, kita sudah lihat sendiri, terbukti. Riko sampai grogi, Ini sampai sudah minum. dipotong pajak loh sama perusahaan loh. Oh, ini sudah dipotong Oh, pajak. sudah dipotong pajak. Pajaknya berarti berapa itu ya? Ya kalau ditambah sebelum dipotong pajak ya lebih dari ini. Oke, luar biasa ya. Oke, Jadi aku tak buka pendaftaran menjadi anggota keluarga dari Kewartono. nggak usah jadi anggota keluarga, kita denger Loh, kan? aja nanti Iya. proyeknya Sociopreneur. Kan itu bagian dari keluarga. Oh gitu, Iya. bagian dari keluarga, ya. Terus tadi kok, nah ini kan tadi kita juga sudah lihat ya, tadi Koko juga sudah bilang bisa diwariskan, ya bisa diperkuat lagi kok. Yang diwariskan itu tadi kan Koko sempat bilang dana warisannya sudah 100 miliar, ya kan sudah 100 miliar. Income-nya Koko 104 miliar per tahun. Nah ini bisa dijelaskan lagi, yang diwariskan itu yang mana? Jadi yang diwariskan adalah yang 104-nya, income-nya yang diwariskan. Jadi kayak ini tadi, SMS ini tadi, itu Otomatis kalau saya Otomatis. besok mati, ya itu diterima istri dan anak saya. wow, luar biasa. Nggak tepuk tangan ini di sini ya. Ya. Pada melongo semua. Iya, pada melongo ya, jadi semakin Bukan menarik. sulap, bukan sihir ini sisi. Ya. Bisa diwariskan. Jadi bener-bener nggak ada worry ya di Ya. bisnis yang dijalankan sama Makanya saya tadi kan Kewartono. utarakan, zaman sekarang ini sudah berubah. Yang kita cari hari ini adalah financial security income. Ya,
Sudah jelas-jelas financial security, berarti apa? Keamanan finansial. Ada nggak ada kita, income terus mengalir. Ini bukan sulap, bukan sihir. Kalau hari ini ada sistem seperti ini, masa kalian masih mau Mikir-mikir. jalanin sistem yang kuno-kuno gitu tadi? Ya. Nah itu Jo, kita harus segera buat janjian ini ya Oh, untuk ini ketemu. enak. Iya, next sama Ko Hartono. Tak siapin uang 2 juta nanti ya. Sip. Kalau Oke, nanti Ko. bilang nggak dapat apa-apa, tak kasih 2 juta. Ya, Selain ya, tak ya, kasih ya. makan. Oke. Saya penasaran nih, kepingin tanya Riko ini ya. Sekarang saya jadi kepingin tanya Riko. Ko, kamu gimana dengan ceritanya Ko Hartono ini? Kamu mau nggak terima income 104 miliar tapi masih nunggu 31 tahun lagi? Kamu sekarang usia berapa? 22. 22, berarti 31 lagi 53. Kesuwen tuh. 53. Saya sekarang 48, masa kamu 53? Kalau hari ini saya bisa buat kamu 3 tahun, paling nggak 10%-nya 10 miliar income kamu setahun. Bagus apa enggak? Oh, sangat bagus. Masih Oke, Kak. mau mikir-mikir? Enggak. Ya. Jadi lebih ke percepatan ya ini ya, Ko ya. Percepatan. Itu tadi. Kita sudah banyak contoh keberhasilan. Ya, kenapa kita masih ragu dan nggak percaya? Ya. Ya, tapi nyontohnya juga harus yang benar ya. Oh iya, harus tetap di mentor yang benar, di company yang benar, sistem yang benar. Kalau sistemnya tidak bisa membuat kita punya miliaran income, ya sampai kamu bertahun-tahun sampai tua ya tidak bisa. Kembali lagi seperti tadi mengandalkan diri sendiri itu Nah, tadi. kalau mengandalkan diri sendiri ya kita sudah tahu resikonya seperti apa. Karena bisnis-bisnis tradisional yang mengandalkan diri sendiri itu lebih, kalau boleh saya kasih tanda kutip, itu banyak yang mengandalkan modal sih. Padahal kita tahu zaman sekarang sudah tidak zamannya bisnis besar dengan pakai modal yang besar. Kenapa? Resikonya yang sangat tinggi. Resiko sangat tinggi, cari modalnya juga tidak gampang. Nggak gampang. Mau kredit di bank sekarang, kredibilitas sudah pernah ada merah di bank dan di BI susah. Ya. Oke. Oke. Nah. Ya. Nih, aku Ya. mau tanya bentar ini. Oh, ada Iya, tambahan lagi. Oke. ada tambahan. Silakan. Mau Jo. tanya ini. Tadi kan ya pagi income Anda ditransfer ya kan 4 miliar. Itu hari itu. Sekali transfer. Sekali transfer. Nah, nggak pernah ini nggak berarti nggak kepengen beli apa gitu Ferrari atau main moge gitu kan, biasanya kan sultan kan gitu. Ya, kalau saya mungkin lebih suka investasi di aset ya. Ya, Berarti Investasi kayak di karena investasi di aset sama investasi liquid cash money, ya saya lebih suka itulah. Ya, karena kalau investasi di Ferrari ya cuma kesenangan, menurut saya, bagi saya itu cuma kesenangan aja sesaat, ya kan? Itu bukan konsep investasi. Kita bayar gengsi, kita bayar seneng, itu aja. Nggak bisa dipakai kerja keluar kota ya, Ko? Ya, keluar kota naik Avanza juga bisa nyampe. Oh iya. Itu loh. Pak Hartono ini low profile banget tuh. Low Kemarin profile. waktu kita makan bareng, kamu tahu yang dipesan apa? apa itu? Tempe penyet. Tempe penyet. Iya, tempe Ya. penyet ya. Jadi benar-benar ya kita tadi sama-sama tahu income-nya berapa, tapi dari lifestyle-nya juga benar-benar ndak yang hedon ya, ndak Ya. yang hedon ya. Kalau Nah, boleh tahu pengeluarannya sebulan berapa? Pengeluaran saya nggak besar, paling untuk anak sekolah, bayar listrik, ya, sama kebutuhan-kebutuhan operasional. Ya 1 bulan mungkin nggak sampai 30 juta. income-nya segitu 1 bulan pengeluaran nggak sampai 30 juta. Berarti Nggak pakai sisanya modal lagi, kerjanya Nggak pakai nggak pakai modal. modal, nggak pakai karyawan banyak-banyak, paling cuma 1 sekretari pribadi aja. Ya, nggak pakai gudang, nggak pakai nyetok barang, ya kan? Ya. Nggak ada resikonya, cuma buduk-buduk ikut sistem aja, kan enak. happy ya, Ko ya. Bisa diwariskan juga,
luar biasa menurut saya. Ini the Oke, real oke. Sultan ini. Ya, the Sultan. real Sultan ini ya. Cuman mungkin masih hidden ya kan. Hidden, Cuman mungkin masih hidden. Kok tadi kan juga di spill kalau Koko sukanya beli aset nih. Kapan sih terakhir kali beli aset, kapan Kok? Ya 2 bulan lalu saya baru beli villa di Taman Dayu. Wow, 2 bulan Ya, lalu. 2 bulan lalu saya beli villa, nggak besar sih, cuma 1000 meter ya. 7 miliar saya beli. 7 miliar ya. Ya cuma income sebulan aja. Kayak tuku kacang goreng. Ya. Luar biasa. Ini kita semakin gak sabar untuk segera buat janjian sama Pak Betul Ardi. banget. Ya. Mau suka makan apa nanti saya siapkan itu. Riko suka tempe penyet juga. Ya. Oh, Ini kok terakhir nih ya, mungkin nanti kita bisa undang di lain kesempatan, kita bisa undang Ko Hartono untuk di session berikutnya ya, di session berikutnya. Jadi dan undang Pak Hartono ini juga ndak mudah loh ya, luar biasa. Ko Hartono ini dengan begitu banyak kesibukannya, timnya juga begitu banyak, mau meluangkan waktu untuk ketemu Betul sama banget, kita, betul banget. ya luar biasa. Aplausnya dong buat Ko Hartono. Oke, Ko, terakhir nih Ko, pesan untuk komunitas kita ini apa Ko? ya saya mau berpesan untuk teman-teman, terutama generasi muda zaman sekarang yang selalu ingin berpikiran instan, mau cepat sukses, mau cepat kaya, ya. Jadi itu menurut saya tidak ada. Semua harus melalui proses dan perjuangan. Meskipun itu beliau dapatkan dari warisan, tetap harus berproses dan berjuang. Nggak ada yang instan, semuanya nggak ada instan. Jadi di zaman yang sekarang ini yang serba gampang, saya cuma mau menggarisbawahi untuk generasi muda, jangan gampang tergiur dengan iming-iming, janji-janji, ya, bisnis-bisnis yang nggak jelas, ya, yang sekian bisa cepat mendapatkan sekian, ya kalau aman. Kalau akhirnya berujung urusan hukum buat apa? Masa depan kita ini masih panjang, apalagi kalian masih muda, yang nggak tahu apa-apa, yang cuma melihat emosi bujuk rayu daripada yang di luaran sana, ya, Anda tergiur akhirnya berujung dengan urusan hukum, itu kan gimana? Masa kita mau masa produktif di penjara? Betul Belum sekali. lagi nanti kita, orang tua kita juga stres, depresi, mikirkan kita. Ya makanya saya tadi kan bilang, yang penting kita tahu tidak ada yang instan. Semua perlu proses, semua perlu perjuangan. Ya, itu tips saya yang pertama. Tips saya yang kedua, kalau teman-teman dapat satu opportunity, dilihat dulu perusahaannya siapa, berapa lama perusahaan ini berdiri, ya, kira-kira perusahaan ini kuat nggak menghadapi badai. Ya, tapi kalau perusahaan itu sudah terbukti sudah ratusan tahun, bisa sudah melewati perang dunia ketiga ini sekarang kan Rusia sama Ukraina lah, ya, betul. masih eksis perusahaannya, ya menurut saya itu perusahaan yang benar-benar solid dan tidak diragukan lagi. Apalagi perusahaan tersebut juga sistemnya selalu upgrade terus, tidak ketinggalan zaman. Dan kita sebagai partnernya bisa mendapatkan percepatan yang luar biasa dengan follow sistemnya perusahaan tersebut. Dan yang terpenting bisa diwariskan lagi, ya sudah. Saya orang bodoh ya nggak toleh, tinggal fokus saja, itu aja sih. Oke, ya. Thank you Ko Hartono untuk sharingnya selama di podcast ini. Ya, gimana Riko? Dapat banyak ya? Sangat, ya sedikit banyak, masih belum banyak banget lah. Kan yang banyak nanti waktu ketemu. Nanti waktu ketemuan ya. Oke. betul. Ya, saya tunggu waktunya. Ya. Siap, Ko. Oke, jadi di podcast kali ini luar biasa kita belajar banyak dari
Ko Hartono Betul ya, banget, gimana betul Ko banget. Hartono bisa bertahan dengan prosesnya ya, yang penting jadi nggak lihat di endingnya yang 104 miliar tadi iya. ya, tapi kita lihat di prosesnya di Kan 31 tahun. tahun Riko bisa punya 10 miliar income per tahun. Sip, Amin. yuk kita sama-sama untuk OTW seperti Ko Hartono ya. Harus Dan dong. ingat untuk pesannya untuk anak-anak muda ya yang ada di ruangan ini juga dan yang lihat kita, pesannya Pak Hartono, jadi kita harus tidak mudah tergiur. Jadi kita harus pintar-pintar untuk pilih opportunity. Betul. Salah satunya adalah peluang bisnis di sociopreneur ya. Mie instan aja nggak instan loh, masih dibuka bungkusnya, masih ngerebus air, masakin mie, bumbu. Masih itu nggak diaduk instan loh, ya, itu masih diaduk juga. Masih ada prosesnya gitu loh. Ya. Apalagi kalau misal ya mau seperti Ko Hartono, iya harus berproses dulu, nikmati prosesnya. Oke, luar biasa ya. Nanti kita bahas di podcast selanjutnya. Podcast betul, selanjutnya kita pasti akan datangkan narasumber lagi yang luar biasa juga, nggak kalah luar biasanya, dan topik-topiknya juga pasti menarik. Oh ya, terakhir nih ya sebelum kita akhiri, untuk podcast pertama kali ini ya kita juga disupport sama ini ya, jadi Diavel ini salah satu kafe di Kota Malang ya, di Kota Malang yang ini tempat nongkrongnya para sociopreneur. Karena kita kalau lagi buat janjian sama klien itu di sini. Jadi buat kalian yang warga Malang ya, jangan lupa di sini ada kafe yang buat nongkrong enak. Betul. Sama kita dari Coverall. Jadi jangan lupa lagi untuk di follow Instagramnya Coverall, di subscribe channel YouTube ini, di like dan di komen serta di share. Betul. Oke. Oke. Ya. Terima kasih Ko. Thank you. Oke, Terima kasih waktunya. Thank you. Ya. Bye-bye. Sampai ketemu di Sampai ketemu. next podcast. Bye bye.